Nonton dah. Iya, bosan banget ya. Boleh. Sekarang mau nonton aku guys. Ini loh, kemarin kan ada berita yang viral sih. Yang apa? Pak Iwong itu. Yang katanya mau cerai sama si Paula. Kalau aku sih nggak tertarik ya sama gitu-gitu ya. Ini YouTube isinya lagu semua. Kamu nonton lagu apa sih? Aku sih ini suka lagu-lagu barat ya. Oh, Lana Del Rey ya? Ya Lana Del Rey. Soalnya mau nugas nih, bawahnya nggak enak banget. Iya sih, kalau nggak ada lagunya kayak suntuk banget gitu sih. Bener sih. Publik dalam artian direspon oleh negara ini merespon. Tadi kan karena kita menduga ada pelanggaran kode etik itu kita berdiri komisi judisial. Melan telepon nih. Pos. Melan telepon. Halo. Iya Mel. Halo. Kalian gimana sih? Gimana? 2 hari lagi tuh kita presentasi. Tapi Iya. sharing masih belum selesai, masih belum lengkap, masih amburadul. Siapa yang kok kayak kerja sendirian? Yang lain gimana? Tenang Mel, inspirasi biasanya datangnya mepet deadline. Sabar kali Mel, nggak semua orang juga punya waktu seluang kamu. Tadi malam aku juga baru shift malam, jadi ya santai aja kali. Aku semalam udah kirim rangkuman lewat grup Mel. Ika, desain slide-nya gimana? Udah jadi apa belum sih? Lah, itu katanya bagiannya si Sari tuh. Kok aku? Lah, bukannya kamu ya yang buat? Si Mel itu banyak banget kalau Mel tajam juga bingung di sini. Tahu tuh. Orang tugas masih apa? 2 hari lagi kan ya? Iya masih lama. Nah. Iya, aku kemarin juga udah kirim rangkuman lewat grup, tapi juga nggak direspon sama dia. Mungkin kalau Mel sih. Kalian bikin aku pusing, tambah pusing aja. Udah aku pulang dari kerja semalam kemarin. Keluar mandi dulu dah. Udah deh, gue Kenapa sih? Emang tugasnya suruh ngapain sih? Itu buat PPT kan kita presentasi. Kapan Iya. kita? 2 hari itu, 2 hari kemudian ke depan. Iya. Sekarang udah ambil apa? Wah. Kalian lagi ngapain nih? Bu ini lagi ngerjain tugas dulu lagi ini apa diskusi. gitu. Wah, ibu suka banget sih diskusi kalian. Hidup rasanya gitu. Tapi apa kalian sadar bahwa diskusi kalian ini bisa membuat kalian saling menjauh? Menumbuhkan rasa kepercayaan diri itu sulit, tapi Kamu kelihatan takut apa? Ya aku takut banget, takut gak bisa ngomong, takutnya cewek kalian semua. Aku nggak biasa ngomong di depan orang banyak. Justru itu buat kesempatan kamu kan, buat belajar kalau percaya diri ngomong di depan orang. meski kadang lingkungan tidak pernah mendukung. Sebagai seorang manusia, idealnya kita bersosialisasi dengan yang lain dan dengan kerjasama tentunya. Tapi Biasanya aku tinggal terima beres aja. Jujur saja ya. Selama ini tuh gua nggak terlalu mikirin soal nilai sih. Jadinya ya kalau misalnya ada kelompok, gua nggak terlalu mikirin gitu. Jujur aja aku juga asal dunia. Tapi ya, kemarin gue mikir bahwa kerja kelompok itu bukan hanya soal pinter dan siapa yang paling cerdas, tapi bagaimana kita bisa bekerjasama dan menggali kreasi bareng. Bener sih. Bener. Yuk kita langsung selesaiin aja tugasnya. Biar Ya kan? nggak Kami dan kamu ya.
Enggak akan. Mana ada. Asli ya. Karena terkadang kita perlu mengerti orang lain juga, tidak hanya mengerti diri kita sendiri. Oke, kelompok 2 sudah selesai presentasi. Silahkan diberi aplaus. Selanjutnya dilanjutkan presentasi dari kelompok 3. Silahkan lanjut. Yuk. Yalah, coba selesai. Mohon izin ya, Bu ya. Silahkan. Baik teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Dan halo guys, selamat datang di kelas presentasi di mana PowerPoint lebih penting daripada power hati. Dan juga tempat di mana kelompok kerja, artinya yang bekerja, yang lainnya menghilang. Jangan gitu. Pasti kurang riset ya sama lu ya. Udah, kan kemarin sama lu. Situasi chaos dan tiba-tiba Oke, waktu kalian tinggal 10 menit lagi, silahkan dilanjutkan dan dicari cara gimana kalian tetap bisa ngejelasin ke teman-teman kalian. Gue gak tau udah riset kali. Ya jadi aku coba jelasin dari poin-poin yang kita buat ya. Coba deh. Bentar aku gambarin dulu. Nah, ini segi 6 ini ibaratkan kelompok ya. Terus yang lingkaran ini ibaratkan cara pandang kita. Nah, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Tapi kalau kita mau sharing dan saling melengkapi, itu membuahkan hasil yang lebih memuaskan. Iya, jadi kita itu nggak harus sama, tapi harus bisa saling belajar. Oke. Ini cuma berempat ya? Iya, Bu, satunya lagi perjalanan ke sini tau. Yang benar-benar aku tentang kamu. Dan juga kemarin kita pas kerja kelompok agak chaos itu soalnya yaitu Melan itu pas pulang juga marah-marah, jadi situasinya tambah kacau. Jadi semenjak kejadian kemarin, terus ditambah juga presentasi hari ini, kami satu kelompok juga belajar banyak sih. Oh, yang kemarin itu ya? Ketemu kalian di ruangan I8 kalau nggak salah ya? Iya, Itu yang itu. Iya. Tapi kita ada video dari teman kita yang berhaluan tadi. Jadi dia buat video buat nyampein materi yang bagiannya dia. Oke, boleh silakan ditanyakan. Boleh saya tampilkan ya? Boleh, silakan. Dan yap, setelah kejadian presentasi di kelas hari itu, mereka semua jadi tahu di mana letak kekurangan mereka dan bagaimana cara mengatasinya. Di situ Melan juga menyampaikan pesan yang sangat menyentuh, di mana dia menyampaikan bahwa seorang pemimpin harus tahu kapan diam dan kapan memberi ruang orang lain untuk tumbuh. Dan dia juga belajar tim bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tetapi siapa yang paling percaya dengan kelompoknya. Akhirnya ya udah selesai juga presentasi kita. Kayak iya sih. Kalau gini kan lu bisa jadi manusia santai lagi, jadi chill kayak lagi. Tetap aja ya kamu. Iya lah. Iya, sama. Paling juga.
wajib. Kalau tidak langsung pulang sih. Enggak sih, paling aku mau mampir ke kantin dulu. Mau beli. Boleh deh bareng-bareng ya deh ikut deh. Iya, pas banget cuacanya panas sih. Kalian. Oh, iya. Iya. Nah, itu mah ngomong sih. Tadi sebenarnya itu presentasi kalian itu gagal menurut aku. Tapi gagalnya secara teknis. Dengan kalian bisa bekerja sama dengan baik, kalian bisa menjadikan presentasi yang tadinya gagal itu bisa berhasil. Itu plus ya buat kalian. Ibu boleh gabung? Boleh, silakan. Ya. Oke, jadi kalian itu habis memperoleh sebuah pelajaran gitu ya, pelajaran yang tidak ada di buku tentang ego gitu, terus empati, kerjasama tim, itu semua kan sebenarnya bisa tumbuh dari diri kita ya, dan itu akan menjadi bekal untuk kalian di masa depan setelah kalian menjalani kelas ini. Dari presentasi tadi juga aku belajar sih Bu, kalau kerja aman itu sebenarnya emang nyaman, tapi kalau semuanya terus dilakukan seperti itu jadi hal yang gak nyaman juga sih kalau Iya sih, jadwal itu emang bareng. Tapi kalau kita kerjainnya bareng-bareng itu bakal mudah, nggak semenakutkan. Saya juga dulu mau dilihat, tapi sekarang saya nggak mau sendirian dulu. Dan saya juga belajar Bu, keberanian itu datang ketika kita tuh semua tahu bahwa kita tuh nggak sendirian, kita tuh punya teman, kita bisa banyak bersama. Dari kisah mahasiswa ini, kita tahu bahwa kita memiliki persepsi yang berbeda-beda. Dengan menjunjung nilai luhur, perbedaan tersebut bisa membawa kita ke arah yang baik. Dari mereka kita belajar bahwa setiap tujuan harus diiringi dengan sikap dan motivasi yang membangun, sehingga semuanya merasa terlibat dan puas dengan kinerjanya.